Bel, gimana Bel? Jati bang, jati bang. Gak apa-apa mas, turun aja. Awas lubang. Ini pintunya. Pintu sini. Kiri sini. Mas buka dulu pintu. Udah. Siap. Tutup. Awas tangan. Kami ini menerima kuasa itu tanggal 23 November dari Amar. Oke. Terus? Untuk menghadiri persidangan ini sesuai dengan panggilan. Oke. Kedatangan kami ke sini untuk menghadiri persidangan. Nah, itu yang pertama yang kami lakukan. Kemudian kan kita harus paham juga namanya pengadilan itu kan, fungsi pengadilan bukan untuk mempermudah perceraian, harus mempersulit. Oke. Jadi terbentuknya Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan itu kan terbentuk pengadilan itu untuk mempersulit perceraian. Jadi bukan untuk mempermudah. Mempersulit ya bang? Mempersulit. Oke. Nah, kemudian ya kenapa talak itu diberikan kepada laki-laki? Karena apa? Laki-laki itu kan kodratnya kan berpikir. Kalau perempuan kan selalu dengan emosi. Iya pak. Jadi pada intinya Amar itu dia akan mempertahankan rumah Oke. tangganya demi anak-anaknya masih kecil dan istrinya. Oke. Jadi intinya kami diperintahkan untuk bagaimana mempertahankan Rumah tangga ini. rumah tangganya. Jadi itu. Oke. Ketidakhadiran. Apakah hari ini Amar datang, abang? Ketidakhadirannya ya kan kami ini dapat kuasa baru untuk menghadiri. Oh oke. Nah, Oke. jadi belum tahu kami bahwa ini ada mediasi. Oke. Nah, yang tahu kami itu kan aturan acara kan pertama itu kan upaya perdamaian. Kalau mediasi itu biasanya itu tahap kedua. Nah ternyata kan hakim belum minta untuk prinsipal tergugat Amarnya harus hadir. Nah sekarang beliau memerintahkan kami untuk coba menghubungi Amar. Kami kasih waktu sampai jam 12 apakah beliau mau datang atau tidak. Oke. Tentu kami sebagai PH harus menyampaikan dulu. Oke. Kalau misalnya tidak hadir juga, bang, kan dikasih Ya. waktu batasan jam 12. Kalau nggak hadir juga ya pasti kan ya satu kan kita udah berupaya hadir kan kuasa kuasa hukum. Ya, belum tentu bisa itu langsung masuk ke pembuktian karena Iya. PH udah hadir. Iya benar. Lain kalau 3 kali berturut-turut Amar atau wakilnya tidak menghadiri. Nah, harus dikasih kesempatan lagi dong Oke. untuk Benar. kami berupaya menghadirkan Amar. Kan itu. Bang, reaksi Amar sendiri seperti apa sih bang atas gugatan ini? Reaksi Amar ya pasti dia sedih. Kemudian juga ya prihatin. Ya bercampur lah. Harusnya kan dalam situasi begini kan ya kita kan sebagai istri ya Iris harusnya mendukung karena dia kan masa pemulihan. Bagaimana dia meyakinkan lagi owner-ownernya untuk dia bekerja lagi. Ya kan Amar kan melakukan sesuatu kan bukan kejahatan, kan korban ini kan sebenarnya kan, dan kemudian kan setelah dia menjalani rehabilitasi itu kan udah dinyatakan dia sehat. Jadi tidak ada alasan dari beberapa poin yang dia juga gugatan yang baru sepintas kami baca itu sebenarnya agak sulit dalil-dalil itu bisa dibuktikan oleh pihak terpenggugat. Itu menurut pendapat kami. Jadi itu. Apa aja bang yang gugatannya apa aja kalau Ya nantilah kalau udah masuk ke pembuktian pasti kami akan beritahu. Kalau ini kan baru sifatnya kan baru tertutup. Oke. Yang abang tahu alasannya Ibel menggugat cerai Amar mungkin abang sudah tahu, sudah melihat, sudah lihat isinya? Intinya tidak cocok lah, ada
pertengkaran atau apa yang mungkin apanya kurang. Apanya kurangnya? Maksudnya Ya, ekonomi? ya, bukan ekonomi tidak ada dalam gugatan. Tidak ada dalam ada. Ya bukan perjanjian lah, mungkin ya kehidupan sehari-hari, misalnya tingkat emosi apa gitu, nggak ada. Tapi kan ada dalam batas wajar juga, kan nggak ada juga KDRT apa kan nggak ada. Jadi apanya gitu yang Alasan Amar pernah 2 kali tertangkap karena narkoba juga termasuk itu bang mungkin? ya itu ada Salah ada satu itunya, oke. Tapi kan harus kita Rangkul ya bang? ya harusnya kan ini orang dalam keadaan butuh ya, orang dekat-dekat dia untuk mendukung dia kembali beraktivitas, dan itu kan sudah dinyatakan bahwa memang sudah selesai pengobatannya. Oke. Jadi ya nantilah kita buktikan, kita akan tangkis dulu Oke, siap. gugatan ini, Berarti dalilnya bagaimana. berarti nanti hari ini sidang lagi lanjut jam Ya kami coba sesuai dengan perintahnya majelis hakim untuk kami menghubungi Amar. Oke. Nah, dikasih waktu 2 jam, tapi apa bisa datang apa tidak kan gitu. Karena kami waktu pertemuan itu beliau udah mengatakan ya tugas kami baru menghadiri persidangan ini sesuai dengan surat kuasa. Iya, oke. Belum masuk dalam membicarakan mediasi. Ternyata sampai di sini kami kan dituntut untuk menghadirkan prinsipal Berarti sesuai sudah tuntutan dari penggugat. Nah, Berarti ya ini kan sesuai dengan namanya kuasa mendampingi mewakili, dan perintah majelis untuk kami berkoordinasi dengan Amar akan kami coba sampai 2 jam. Oke. Oke. Gitu. Berarti nanti ada sidang lagi bang. Kalau misalnya seandainya Amar tidak datang, tetap ada sidang lanjutan Ya atau kami bagaimana? cuma melapor. Melapor. Kalau Oke. Amar datang, nanti mereka akan masuk ruang mediasi berdua. Oke. Nah, jadi menunggu juga konfirmasi dari kami, Oke. apakah kami nanti berhasil menghadirkan Amar, itu Iris juga akan datang. Oke. Bang, kalau boleh tahu kondisi sendiri mungkin seperti gimana sih bang? Hah? Dari Amar sendiri mungkin udah komunikasi ke apa mungkin seperti apa nih tentang gugatan? Ya komunikasinya kan satu kan mempertahankan rumah tangganya, Kamera bang. Oke. mempertahankan rumah tangganya. Iya, Bang, kondisi Amar sendiri sebenarnya saat ini seperti apa, Bang? Dan dia sekarang tinggal di mana? Ya kondisi Amar sekarang baik, dia sekarang mempersiapkan diri untuk ya bagaimana ada kontrak yang untuk seperti tinju itu loh. apa Oke, namanya. heeh. Nah, jadi dia berupaya sesuai permintaan ownernya, dia harus mempersiapkan diri selama 5 bulan. Oh, dia ingin tanding tinju ya, Bang ya? Nah, Oke. Jadi sekarang dia fokus di situ. Karena sesuai dengan produser dia, ya dia harus Menyiapkan diri, oke. dengan didatangkan pelatih dari luar negeri. Oke. Sekarang ini tinggalnya masih bersama? Hah? Sekarang ini tinggalnya masih bersama? Masih satu rumah atau sudah pisah, Bang, yang Abang tahu? Ya kan sesuai, lah lebih tahu wartawan dong daripada saya. Yang Abang Kan tahu. Yang setahu saya dia Amar itu selalu dengan orang tuanya. Oh, dengan ayahnya ya. Nah, dengan Tidak ayah tinggal di dan rumah. ada juga tempat latihannya. Tempat di mana latihannya, Bang? Daerah Ya, mana? seputaran daerah BSD lah. BSD. Oke, siap. Bang, berarti artinya Amar itu mengesampingkan agenda perceraian dia dan lebih mengutamakan tinju atau gimana, Bang? Ya kan Goyang-goyang. sebenarnya udah aku bilang bahwa kan fungsi pengadilan ini kan untuk mempersulit perceraian. Iya. Apalagi dia harus mau pengadilan aja fungsi mempersulit, apalagi dia yang memang masih menginginkan rumah tangganya utuh, dia mempersulit lah. Iya, Nggak mungkin benar. dia mempermudah. Iya. Itu undang-undang loh. Itu salah satu alasan Amar makanya tidak hadir ya, Dia Bang? tidak hadir, alasan pertama dia akan mempertahankan rumah tangganya. Itu. Tapi tergugat tidak hadir ya, jadi tergugat belum hadir hari ini. Nah nanti jadi dianggap hari ini tidak ada mediasi. Jadi sidang selanjutnya adalah jawab menjawab karena tadi sudah pembacaan gugatan. Jadi nanti untuk sidang selanjutnya adalah ya mediasinya sudah dianggap tidak ada karena memang prinsipal tergugat tidak hadir. Nah untuk sidang selanjutnya jawab menjawab karena ini sidangnya melalui court, jadi nanti
menjawabnya melalui court. Jadi nanti jawaban dari tergugat sampai nanti jawab-menjawabnya selesai ya persidangan. Jadi pada hari ini memang tergugat tidak hadir prinsipalnya, jadi mediasi tidak bisa dilaksanakan. Hari ini kan pembacaan Alasannya kami belum bisa memberitahukan ya, karena memang ini kan sifatnya sidangnya tertutup ya, jadi kami tidak bisa memberitahukan apa alasannya. kalau isi gugatan yang tadi dibacakan Ya termasuk itu. Jadi kalau gugatan kan isinya adalah para pihak, posita dan petitum ya, apa yang dituntut itu aja sih. Kalau rumor perihal orang ketiga benar ada di dalam gugatan Kak masih? Enggak. Poin-poinnya apakah termasuk juga karena Bang Amar udah pernah narkoba 2 kali atau gimana? Nah itu juga enggak, ini ya kita enggak bahas itu ya. Jadi kita dalam gugatan nggak ada itu, nanti aja lah ya. Bu, tapi alasan Ibel menggugat cerai Amar sendiri apa sih Bu? dalam gugatan itu? Nah itu kami tidak bisa memberitahukan, mohon maaf ya, memberitahukan terkait isi gugatannya seperti apa. Soalnya dari pihak sebelah bilangnya untuk yang Bang Amar narkoba itu disebutkan dalam poin gugatan. Itu benar nggak, Bu? Oh, tadi tadi pihak sebelah nyebut itu sih, Bu. Maaf saya nggak bisa memberitahukan ya poin-poin gugatan karena ini kan kita menghormati bahwa ini adalah persidangannya tertutup untuk umum. Jadi karena kita tidak bisa memberitahukan terkait apa yang menjadi alasan. Pihak Bang Amar bilang katanya Kak Irsbela tidak mensupport ketika Bang Amar lagi di posisi sulit, itu gimana Bu? Itu saya nggak tahu kalau yang itu. Ini saya hanya memberitahukan tadi sidangnya seperti itu ya. Jadi untuk sidang selanjutnya berarti ikut? Ya nanti melalui court jadinya. Jadi tidak hadir ya. Pihaknya juga tidak hadir. Tanggal berapa? Nanti courtnya itu dua pekan lagi sidang untuk jawaban dari tergugat. Jadi masih diberikan kesempatan oleh majelis untuk memberikan jawaban. 2 pekan lagi di hari yang sama? Ya, karena sidang memang biasanya sih hari Kamis ya. Tapi court ya? Court. Jadi memang nggak hadir. Waktu untuk memperjelas berarti agendanya untuk selanjutnya adalah jawaban dari tergugat. Seperti itu. Pihak Bang Amar bilang kalau pihak mereka akan mempersulit proses perceraian ini, responnya bagaimana, Bu? Nah, ya kami sih tergantung sama proses peradilan aja ya, karena kita juga ada hukum acara yang mengatur terkait itu. Jadi ada undang-undang yang mengatur itu. Jadi ya itu terserah dia mau mempersulit apa, karena nanti kita ikutin ini aja. Artinya pihak beliau masih mau mempertahankan rumah tangganya, begitu tadi alasannya? Oh, kalau saya sih nggak tahu ya, nanti karena kita belum baca jawabannya ya, karena kan dia belum memberikan jawaban ya terkait itu. Jadi memang Bu, berarti selain pengacara dari Amarnya tidak ada menghubungi dari pihak kuasa hukum Kak Irsbela atau Kak Irsbela itu hal perceraian ini? Gimana Mas? Menghubungi Kak Irsbela selama proses persidangan? Oh mereka ya mereka sih ya nggak tahu ya saya. Nanti bisa tanyakan sama Mbak Irisnya aja ya terkait seperti itu ya, karena saya taunya hanya di persidangan. Ini kan Amar Jani nggak datang lagi, kalau dari Kak Irsbela sendiri responnya seperti apa sih? Ya nggak apa-apa. Kan tadi udah ada kuasa hukumnya ya, biarkan aja bergulir ya. Maksudnya itu kan posisinya memang kita ikutin hukum acaranya aja gitu. Dia nggak datang ya sidang tetap dilanjut. Kalau dia datang tadi seharusnya memang agenda hari ini adalah mediasi, tetapi karena tidak hadir maka dilanjutkan dengan jawab menjawab. Bu, sebagai kuasa hukum Irsbela, ada kemungkinan nggak sih bahwa mereka berdua akan rujuk atau seperti apa mungkin? Ya nggak tahu ya, kan sesuatu bisa saja terjadi ya, saya nggak tahu. Apa sudah bulat dari Irsbelanya gitu? Oh ya karena memang karena memang sudah ada gugatan ya seperti itu. Bu, mungkin boleh dielaborasi lagi, maksudnya jawab menjawab untuk agenda berikutnya itu bagaimana ya, Bu ya? Jadi sidang berikutnya jawaban dari tergugat, terus kemudian nanti ada replik ya, biasalah ada hukum acaranya ya, ada replik, terus kemudian duplik, terus kemudian ada pembuktian, bukti surat, dan ada bukti saksi-saksi kan seperti itu. Artinya berarti mediasi hari ini dinyatakan gagal begitu? Enggak ada, karena tidak disebut gagal karena memang mediasi tidak terjadi karena prinsipal tergugatnya tidak hadir. Jadi kan ini kan ada perma kan tahun 2016, kalau tergugatnya hadir maka akan terjadi ya mediasi, tapi karena tergugatnya tidak hadir maka tidak ada mediasi. Oke, makasih Bu. Itu ya. Yuk. Makasih ya.